Bab 1527. Menjadi orang yang patuh. Dia adalah Nathan Clark. Setahun yang lalu, ketika dia mengundurkan diri, Nathan berkata bahwa dia akan melakukan persiapan penuh sebelum berhenti. Persiapan yang dia katakan adalah membina 9 Raja Gatisus untuk Neslandia. Dalam 1 tahun ini, ia mengumpulkan segala macam bela diri, teknik khusus, keterampilan medis, dan keterampilan kuno lainnya dari kekuatan tersembunyi dan kekuatan kuno. Misalnya, mengumpulkan semua bela diri kuno, keterampilan medis, dan senjata tersembunyi dari 4 wangsa. Kemudian mengintegrasikan keahliannya sendiri dengan berbagai teknik bertarung, seni bela diri yang dia peroleh bertahun-tahun di militer Neslandia. Menciptakan satu paket keterampilan yang kuat, lalu memilih sekelompok orang untuk mempelajari dan melatih keterampilan ini. Akhirnya, menghabiskan 1 tahun untuk melatih 9 Raja Gatisus. Mereka kuat serta memiliki keterampilan medis dan teknik khusus yang luar biasa. Mereka bisa menggantikan kekosongan posisi Nathan. Dan ada keunggulan lain. Nathan bersama Raja Boklistan dan yang lain mengembangkan satu formasi yang kuat untuk digunakan 9 orang itu bersamaan. Formasi serangan gabungan ini pasti bisa mengalahkan Ulrich Grimm yang 5 kali lebih kuat. Untuk mencegah serangan musuh yang kuat, 9 orang bersama yang tidak terkalahkan. Dari masing-masing anggota berkemampuan tinggi. Nathan juga menghela nafas panjang saat seluruh Neslandia merayakan momen ini. Meski secara formalitas dia sudah mengundurkan diri selama 1 tahun. Tapi ini adalah pengunduran diri yang sebenarnya. Setelah membina 9 Raja Gatisus, dia baru bisa pensiun dengan tenang hati. Melihat 9 murid di layar, Nathan tersenyum tulus. Sekarang kamu sudah bisa tenang, bukan? Kirana tertawa. Dia memahami perasaan Nathan terhadap keluarga dan negara. Meskipun dia tidak tahu bahwa Nathan pernah menjadi Adipati Agung. Tapi dia bisa merasakan Nathan selalu mengkhawatirkan Neslandia. Sudah. Mulai sekarang aku akan selalu menemani kalian berdua. Nathan tertawa. Nana menatap Nathan dan bertanya. Ayah, tidak menjadi Adipati Agung lagi. Ya, ayah bisa bertemu Nana setiap hari. Nathan memeluk Nana. Bagus. Bagus. Ayah tidak menjadi Adipati Agung lagi. Nana bersorak. Kirana menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mengapa anak ini selalu berpikir bahwa Nathan adalah Adipati Agung? Suasana di Wangsa Suidan sangat ramai hari ini. Alasannya karena salah satu dari 9 Raja Gatisus, Raja Suros, adalah Jovianton, yang berasal dari Wangsa Suidan. Dia dipilih oleh Nathan dari puluhan ribu orang. Hari ini, dia akan kembali. Wangsa Suidan mengadakan pesta penyambutan yang megah untuknya. Seluruh Anhemia terkejut. Nathan Clark sebagai warga biasa. Bagaimana perasaanmu? Ya, tanpa posisi Dewa Perang Kunlun, akan muncul lebih banyak orang yang menggantikanmu. Bukankah kamu tidak menyukai Wangsa Suidan? Sekarang dari Wangsa Suidan telah muncul Raja Suros yang harus kamu hormati. Sadi dan yang lain mengejek Nathan. Tapi mereka tidak berani bicara terlalu banyak. Alasan utamanya mereka takut akan kemampuan Nathan. Nathan, ingat, eramu sudah berakhir. Kekuatanmu juga tidak sekuat dulu. Mulai sekarang, jadilah orang yang patuh. Semua orang memandangnya rendah. Sejak saat itu, keberadaan Nathan menjadi sangat rendah. Bahkan tidak ada yang ingin memprovokasinya. Menghadapi ejekan semua orang, Nathan mengabaikannya. Jika ini terjadi di waktu lalu, dia akan mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat 9 Raja Gatisus. Mereka semua adalah muridnya. Tapi sekarang, dia hanya orang biasa. Tidak perlu meributkan hal ini. Segera, perhatian semua orang tidak lagi tertuju pada Nathan. Karena Raja Suros telah kembali. Karpet merah terbentang 10 mil sepanjang jalan di Wangsa Suidan. Ini adalah kebanggaan keluarga. Raja Suros yang jangkung melangkah maju. Tapi saat berikutnya, Raja Suros langsung mendatangi Nathan. Bab 1528. Sehari menjadi guru. Seumur hidup menjadi orang tua. Semua orang terkejut. Apa yang ingin dilakukan Raja Suros? Oh ya, Raja Suros adalah adik Maunoton. Maunoton terbunuh karena Nathan. Raja Suros sepertinya punya dendam pada Nathan. Semua orang mengira hal yang sama.
Kirana tanpa sadar menarik ujung baju Nathan. Jika Raja Suros menyalahkannya, apa yang harus mereka lakukan? Raja Suros mendatangi Nathan dan hendak berbicara. Suara Nathan terdengar. Aku hanya orang biasa sekarang. Raja Suros segera mengerti. Oh, tapi aku akan selalu mengingatmu. Seumur hidupku. Raja Suros bermaksud mengingat kebaikan Nathan sehari menjadi guru. Seumur hidup menjadi orang tua. Namun, artinya berubah di telinga orang lain. Raja Suros akan selalu membenci Nathan. Seumur hidupnya akan mengingat mau Noton mati karena Nathan. Jika bukan karena status khusus Raja Suros, mungkin dia sudah membunuh Nathan. Sadi dan yang lain merasa sedikit kasihan. Setelah itu, Raja Suros memandangi Nana yang lucu. Kirana buru-buru menyuruh Nana menyapa Raja Suros. Raja Suros tersenyum dan mengelus wajah Nana. Panggil saja aku kakak. Dia adalah murid Nathan. Satu generasi dengan Nana. Beda generasi. Seseorang di sebelahnya mengingatkan. Bagaimanapun, Raja Suros generasi di atas Nana. Tapi semua orang tidak terlalu memerhatikan. Semua orang masih fokus menyambut kembalinya Raja Suros. 8 Raja Gatisus lainnya juga mendapat perlakuan yang sama di tempat masing-masing. Sekarang mereka keluar untuk membangun momentum. Semakin besar momentumnya, semakin besar efek tekanan pada negara luar. Tentu saja, kekuatan dan reputasi 9 Raja Gatisus sepadan. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka diciptakan dari orang-orang terpilih dan melalui proses pelatihan yang kejam oleh Nathan. Dalam 1 tahun, Neslandia berkembang pesat, menekan negara luar hingga tidak bisa mengangkat kepalanya, terutama negara-negara sekitarnya. Mereka merasa sangat tidak nyaman. Sekarang, di sebuah pulau benua barat, ada banyak pesawat yang berhenti. Pangeran William dikawal banyak orang mendatangi sebuah villa. Ada naga hitam, phoenix hitam, dan lainnya di villa. Sekelompok sampah. Apa yang telah kalian lakukan? Pangeran William membanting koran ke wajah naga hitam. Menghabiskan begitu banyak dana. Masih tidak bisa membunuh Adipati Agung. Mengeluarkan begitu banyak biaya. Ulrich Grimm tetap mati. Hal apa yang berhasil kalian lakukan? Pangeran William sangat marah. Dia menghabiskan dana, material dan tenaga yang tak terhitung untuk memenuhi semua yang diinginkan naga hitam. Dia juga menghadiahkan sebuah negara koloni dan puluhan pulau. Dan ini hasilnya. Apa mungkin dia tidak marah? Aku pelihara beberapa ekor anjing masih bisa menggonggong. Apa gunanya kalian? Pangeran William memelototi mereka dengan marah. Pangeran William, masalah ini memang kesalahan kami. Kami tidak melakukannya dengan baik. Naga hitam menundukkan kepala dan mengakui semuanya. Sekarang Neslandia tidak dapat dihentikan. Selain dijaga Adipati Agung, sekarang lahir 9 Raja Gatisus. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang bisa melawan Neslandia. Pangeran William berteriak, tolong Anda tenang. Naga hitam dan yang lain buru-buru berkata, kalian pikirkan caranya. Aku hanya ingin lihat kesombongan Neslandia padam. Sampai kekuatan utama mereka rusak parah. Jika tidak, aku akan mengambil kembali semuanya darimu. Termasuk tanah dan pulau. Aku juga akan mengirimmu kembali ke Neslandia. Pangeran William memelototi yang lainnya. Pangeran William ingin menghadapi Neslandia. Dan ingin mematahkan energi Neslandia yang sedang menanjak pesat. Dia hanya bisa memaksa aliansi revolusi kebebasan untuk melakukan hal-hal ini. Baik. Akan kami lakukan. Naga hitam dan yang lain saling memandang dengan cemas. Mata mereka memancarkan kekejian. Bersambung.